Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham Meta, yang kedua saham Aces, dan yang ketiga yaitu saham Landi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu saham Meta. Saham Meta peragangan terakhir naik 8,78% di harga 161. Bagaimana dengan prospek saham Meta? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya masih mengarah ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham Meta ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas. Apalagi ada dukungan dari volume hijaunya cukup signifikan di perdagangan hari ini. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Meta ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik tinggi, yaitu pada tanggal 6 Juli 2022 dengan harga tertinggi yaitu di 176. Setelah itu saham Meta menunjukkan koreksi tajam ke bawah ya. Koreksinya saham Meta mampu ditahan dengan supportnya yaitu di 126. Setelah mantul di area support 126, saham Meta menunjukkan reboundnya. Di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle memberikan konfirmasi sinyal buy. Di perdagangan terakhir juga mampu ya breakout di area golden ratio-nya yang khusus koreksi di harga 151. Itu artinya kedepannya saham Meta ada peluang ya untuk balik arah selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas harga 151. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Meta. Kalau untuk support tentu saja di 151, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila saham Meta ya, seperti saya jelaskan tadi, mampu mempertahankan posisinya di atas support pertamanya ini, maka peluang untuk balik arah saham Meta ini cukup tinggi. Untuk support kedua yaitu di 143, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang ketiga di 135 dan yang keempat yaitu di 126. Seperti saya jelaskan tadi, ini merupakan support terkuatnya ya. Kenapa terkuat? Secara histori saham Meta mampu ditahan oleh 126 ketika koreksi tajam. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 162. Ini resisten pertama ya yang tidak mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 176, ini harga tertingginya yaitu di 6 Juli 2022. Di 217 ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Apabila teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, silakan dijadikan resisten ketiga ini untuk jangka panjang, tetapi tetap ya menganalisa fundamentalnya. Apabila mengalami progres yang baik, silahkan dijadikan 217 ini jangka panjang. Tetapi kalau sebaliknya fundamentalnya masih belum bagus, sebaiknya mengambil posisi jangka pendek saja untuk target di saham Meta ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya kalau kedepannya saham Meta ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Meta, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya breakout di 162, silakan masuk secara bertahap di atas 162 selama masih mempertahankan posisinya di atas 162. Silakan masuk, itu masih aman ya. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, menunggu saja di harga 151. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 151, maka peluang untuk balik arah dari koreksi tajamnya saham Meta ini cukup tinggi ya. Apabila dia breakdown dari 151 juga, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Meta karena peluang untuk downtrend cukup tinggi. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Meta. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Aces. Saham Aces perdagangan terakhir naik 2,17% di harga 705. Bagaimana dengan prospek saham Aces kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya walaupun tipis. Itu artinya secara indikator stokastik saham Aces ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen ke atas. Didukung juga dengan volume hijaunya di perdagangan terakhir, itu artinya para buyer sudah
mulai akumulasi ya di saham ACES ini. Kalau dilihat dari transaksi asing di perdagangan terakhir, net buy ya sebesar 10,33 billion. Itu artinya para asing juga sudah mulai akumulasi di saham ACES ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi downtrend ya, masih berada di bawah SMA 50 yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham ACES masih dalam fase turunnya. Di perdagangan terakhir mampu yang menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ACES. Kalau support tentu saja di 650, ini merupakan harga dasar ya dari downtrend tajamnya saham ACES. Apabila kedepannya saham ACES koreksi ke bawah dan breakdown di harga 650 ini, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham ACES. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan downtrend panjangnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 765, yang kedua yaitu di 855, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham ACES mampu melanjutkan rebound-nya dan breakout bertahan di atas 855, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya cukup tinggi. Yang ketiga resistennya yaitu di 915. Untuk teman-teman yang mencermati saham ACES ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia mantul di resisten pertamanya di 765, sebaiknya teman-teman TP dulu. Takutnya dia koreksi lagi ke bawah untuk menjaga cuan teman-teman. Tetapi apabila dia mampu breakout di 765, silakan teman-teman tambah lagi ya selama masih di atas 765. Itu artinya saham ACES ini sudah memasuki level aman pertamanya ya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya ke depannya saham ACES ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Tetap ya mempergunakan trailing stop-nya untuk menjaga modal teman-teman. Oke. Sekian ya pandangan saya tentang saham ACES. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Landi. Saham Landi, perdagangan terakhir naik 10,84% di harga 184. Bagaimana dengan prospek saham Landi? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah cukup lama ya, korslen ke atas. Dan sudah mengarah ke atas cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Landi ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Landi ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sempat uptrend dengan harga tertinggi yaitu di 264 pada tanggal 14 Juni 2022, setelah itu saham Landi menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, sempat ya ditahan dengan SMA 50-nya pada tanggal 1 Juli 2022, tetapi pada tanggal 11 Juli 2022 saham Landi tidak mampu ditahan oleh SMA 50-nya dan jebol ke bawah. Itu artinya saham Landi ini sudah memasuki area fase turunnya. Di perdagangan terakhir juga tidak mampu ya melewati SMA 50-nya. Itu artinya SMA 50 ini cukup kuat ya untuk saham Landi. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Landi. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 165, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 142. Kalau kita lihat dari historinya di 142 inilah saham Landi mencoba setway ya dari downtrend tajamnya ini. Semoga saja ini menjadi support yang kuat apabila saham Landi turun lagi ke bawah. Yang ketiga yaitu di 113. Untuk resisten yang pertama yaitu di 188. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Landi mampu breakout dan bertahan di atas 188, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi ya. Yang kedua yaitu di 221, yang ketiga yaitu di 264. Untuk teman-teman yang mencermati saham Landi ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap.
Entry pertamanya yang bagus itu yaitu di atas 188. Selama masih sideways atau mempertahankan posisinya di atas 188, entry di saham Landi ini sangat aman ya. Tetapi kalau masih di bawah 188, posisinya belum bagus ya untuk masuk. Ingat saja, di atas 188 silakan masuk. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya, belum ada tanda-tanda koreksi ke bawah, masih berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Landi. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.